Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Adista Pratama dengan NIM 22081030143, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendeskripsian wirausahawan sukses Aidudi Krisnadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian wirausahawan terlebih dahulu. Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk maksud memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan mengombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Wirausahawan cenderung memiliki inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi dalam mengembangkan usaha-usaha yang telah dirintis. Setelah itu, saya akan menjelaskan apakah kelor itu. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Tanaman ini umumnya digunakan untuk menjadi pangan dan obat di Indonesia. Di sini saya memilih tokoh pengusaha sukses daun kelor, yakni Aidudi Krisnadi. Aidudi Krisnadi lahir pada 15 Maret 1969. Beliau merupakan seorang pengusaha tanaman kelor, disebut juga Moringa olivera, berkebangsaan Indonesia. Dudi sudah melakukan riset tentang tanaman kelor sejak sekitar tahun 2011. Dudi merupakan tokoh masyarakat yang bergerak dalam mensukseskan percepatan pencapaian MDGs 2015 dengan cara mendirikan PT Moringa Organik Indonesia sebagai gerakan swadaya masyarakat hutan Jawa dan Madura memanfaatkan tanaman kelor sebagai solusi malnutrisi di Indonesia. Latar belakang karir pengusaha kelor. Awal mula menggeluti bisnis kelor yang saat ini mampu meraih omset hingga 4 miliar per tahun. Menurut beliau, semua itu berawal dari kepedulian pada zaman pemerintahan Presiden SBY yang masih memiliki hutang MDGs, di mana bangsa Indonesia kekurangan gizi, terdapat angka stunting yang tinggi. Kemudian beliau mengajukan kelor sebagai bentuk penanganannya. Kelor sudah digunakan di banyak negara yang menderita malnutrisi, stunting, yang kemudian sudah lepas dari masalah itu. Kelor juga sudah diakui oleh WHO dan FAO dengan manfaat yang dibawanya. Kebutuhan pasokan kelor untuk mencukupi pasar global masih sangat terbuka lebar. Sejumlah negara Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika sangat membutuhkan produk kelor. Dengan demikian, masih banyak nih kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan bisnis kelor. Apalagi tanaman kelor sangat bagus dibudidayakan di wilayah tropis seperti Indonesia. Perkembangan karir. Beliau selanjutnya membuat lokasi penelitian sekaligus pembudidayaan kelor di sekitar desa Hutan di Desa Ngawenombo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Bermula pada saat beliau menyebarkan informasi mengenai apa itu kelor di sebuah website, dirinya terkejut sebab informasi terkait kelor justru banyak dibaca oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Setelah itu banyak yang mengontak beliau untuk memesan produk kelor. Dibuatlah produk kelor yang dikeringkan. Di samping itu, pria berusia 52 tahun tersebut juga pernah mengikuti simposium Moringa Internasional di Filipina untuk mempelajari lebih jauh tentang dunia kelor dengan membawa produk coklat kelor. Setelah itu, beliau memulai didatangi banyak tamu asing yang ingin belajar
mengenai pemanfaatan Keller sebagai peluang bisnis hingga perkembangan karirnya sukses sampai sekarang. Tips sukses yang dapat kita ikuti setelah kita melihat filosofi, profil, serta perkembangan karir dari tokoh Aidudi Krisnadi. Yang pertama, yaitu memiliki niat yang kuat. Kenapa begitu? Dalam memulai sebuah usaha, yang pertama kita harus miliki adalah memiliki niat yang kuat. Usaha apa yang kita rintis, kita harus niatkan dahulu. Apabila kita sudah memiliki niat yang kuat, setelah itu kita harus berani, memiliki sikap berani, yakni berani dalam memulai sebuah usaha. Jadi, kita harus berani untuk membuka usaha dari segala bidang, baik itu usaha online, offline, dari segi pemasaran dan segala macam. Apabila kita sudah berani untuk membuka usaha, selanjutnya kita harus gigih, memiliki kegigihan, yakni kita tidak pantang menyerah, kita tidak pantang putus asa dalam berproses menjalani usaha yang sudah kita tekuni. Karena di setiap usaha yang kita lakukan pasti ada problem di sana. Maka kita harus kuat dan kita tidak harus untuk selalu down. Kita harus kuat dalam menjalaninya. Yang keempat, kita harus memiliki mimpi yang besar. Dalam sebuah usaha yang kita rintis, kita harus juga berpedoman bahwa kita nantinya harus memiliki mimpi yang besar terhadap usaha yang kita sudah tekuni. Harus memiliki mimpi yang besar. Dan harus kita tekuni bahwa mimpi itu harus menjadi kenyataan. Nah, untuk menggapai mimpi yang besar, itu tidak perlu dengan diawali mimpi ataupun ide yang sangat rumit. Awali saja dengan sebuah ide yang sederhana. Mungkin ide itu akan berkembang menuju ide-ide yang lebih konkret di kemudian hari. Contoh nih, ide yang sederhana yakni adalah peluang bisnis dari bisnis Keller. Nah, Keller di sini banyak masyarakat Indonesia eh, tidak mengetahui bahwa Keller adalah sebuah peluang bisnis yang cukup memuaskan karena Keller juga sudah dapat diekspor ke luar negeri sehingga keuntungannya pun juga lebih besar. Nah, jadi Keller adalah sebuah bentuk ide yang sederhana untuk memulai sebuah usaha. Mungkin nanti kawan-kawan bisa memulai sebuah ide yang sederhana dengan segala bentuk dan macam-macam berbeda-beda. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.